Mr. Haslam Zainuddin dari Malaysia, dan juga Miss Janice Gonzalez dari Philippines. Please come on stage. Yang ketinggalan juga ada yang berasal dari Korea Selatan atau South Korea, ada Miss Ella Park. Kalau tidak salah ibu sebetulnya asli Indonesia tapi tinggal lama di Korea ya, Bu. Silakan maju ke depan, Bu. Oke, dan yang terakhir last but not least we got Miss Cut Aini, salah satu leader kita dari Indonesia. Please maju ke depan. Oke, di sini ya. Oke, why Global Intergold? Di sini kita sama-sama ingin mendengarkan sukses story di belakang dari segala rintangan dan perjuangan sampai akhirnya ibu-ibu ini dan juga bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak ini sudah bisa mendapatkan gelar leader untuk mengikuti program Global Intergold. Bisa dimulai dari Ibu Doris, please, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Anda Jakarta? Baik. Tentunya seronok ya. Ya, dapat duitnya lagi bagus. Dan Anda dah dengar peluang yang hebat yang dibentangkan oleh leader-leader hebat kita, terutama Mr. Ostap dan Mr. Vitali. Dan untuk itu tak lupa juga saya berterima kasih kepada pihak penganjur yang menganjurkan penyertaan anda di sini dan sangat hebat. Sekali lagi tepukan untuk anda. Dan bagi saya ingin saya kongsikan sedikit pengalaman saya dalam menyertai menjadi pelanggan kepada Global Intergold. Pada mulanya saya juga seperti anda, saya tidak percaya. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita mengatakan betul ke dapat? Go tu betul ke? Tapi akhirnya setelah saya lalui dan proses-proses yang saya belajar melalui YouTube, dan kalau anda lihat di YouTube itu banyak sekali mengatakan kejayaan-kejayaan, dan anda kalaulah benda ini tidak betul, sekali saja dia viral di YouTube, habis milik satu dunia punya perniagaan. Tapi anda saksikan sendiri di hebat di sini, dan anda bertuah sekali berada di sini kerana peluang yang berada di Global Intergold ini bukan calon-calon peluang. Dan akhirnya kan apabila saya berada di Rome, Itali bersama anak saya Izha Jaafar, salah seorang leader internasional, dan kemudian saya sendiri pergi ke Switzerland menyaksikan ofisnya di sana dengan mata saya sendiri, dan akhirnya rakan-rakan yang tidak mempercayai itu sudah mula call saya, anda bagaimana pergi ke Rome, apa bisnes yang anda buat? Dan akhirnya mereka menyertai, dan untuk anda semua, dan akhir kata dari saya, anda di sini tidak perlu rasa khawatir, dan anda mampu melakukan yang terbaik untuk merubah kehidupan anda. Untuk itu sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih. Itu adalah sebuah kesaksian nyata ya, Bu ya. Saya sudah menyaksikan langsung. Ya memang segala sesuatu yang kita lihat di internet kadang menjadi keraguan juga gitu. Dan kali ini untuk menegaskan apakah ini sebuah hal yang nyata, maka dari itu selanjutnya kami undang ke atas stage untuk memberikan kesaksian berikutnya Mr. Izhar Jaafar from Malaysia. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak semua. Saya Izhar Jaafar daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada leader saya dari Indonesia yang menganjurkan leader meeting ini, iaitu Aini dan juga Olivia. Dan thank you to our global leader Mr. Ostap and Mr. Vitali all the way from Spain. Dan saya ini pertama kalinya bersama kali dan ahli di Indonesia. Kami juga akan buat selepas lebaran nanti, iaitu mungkin di Surabaya, Bandung, Bali dan lain-lain lagi.
15 Jun nanti kami berempat sama Haslam, mungkin Elapak akan pergi ke Mexico. Dan anda semua patut datang ke Global Convention di Germany nanti pada bulan Oktober, dan anda patut saksi dan lihat sendiri dengan mata anda leader-leader daripada seluruh negara yang bakal hadir, dan ianya satu kepuasan untuk diri anda apabila anda melakukan bisnes international ini. Dan oleh itu saya nak akhiri teks saya. Oke, sekali lagi teman-teman Mr. Jabar from Malaysia. Enak sekali ya kayaknya pekerjaannya jalan-jalan, ajak jalan-jalan ke Meksiko, kemana-mana. Akhirnya semua di sini jadi terinspirasi kan, pengen jadi leader juga. Well, masih banyak lagi kesaksian dari para leader kita malam hari ini. Yang siap bersaksi kali ini adalah yang datang jauh-jauh dari South Korea. Ada Miss Ella Park, please. Selamat sore semuanya. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Korea? Tidak ada bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Iya, nama saya Ella. Saya adalah salah satu klien dari perusahaan Global Intergold. Saat ini saya sudah hampir 1 tahun menjadi klien di Global Intergold. 5 tahun yang lalu, saya adalah seorang pegawai bank di Korea, bukan di Indonesia tapi di Korea. Dan gajinya itu tidak sedikit kalau jadi pegawai bank di Korea, sudah pasti. Saya bekerja selama 5 tahun. Yang namanya bekerja di perusahaan orang, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gajinya, semakin tinggi juga tekanan yang kita dapatkan dari atasan kita. Betul? Betul. Iya. Saya juga merasakan hal yang sama. Akhirnya di tahun 2015 bulan Januari, saya mengenal bisnis ini melalui media online, yaitu Facebook. Ya, Facebook. Facebook adalah media pertama saya untuk bisa mendapatkan informasi tentang perusahaan Global Intergold. Awalnya saya sama seperti teman-teman yang lainnya, tidak percaya. Karena apa? Banyak sekali bisnis network marketing yang tidak bisa dipercaya. Betul? Ya. Sambil saya bekerja, saya mengenal dan belajar bisnis ini kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Setelah saya belajar 5 bulan, saya berpikir tidak mungkin sebuah perusahaan bisa mempromosikan produk dan nama dari perusahaan itu sendiri secara meluas, yaitu melalui media online, yang dimana media online, YouTube, Facebook dan sebagainya itu bisa dilihat oleh semua orang di dunia ini. Bahkan anak kecil pun punya akun Facebook. Anak kecil pun bisa melihat YouTube. Tidak hanya orang dewasa saja. Dan itu tidak hanya 1 atau 2 bulan mereka melakukan promosi, tetapi setiap hari melakukan promosi sampai dengan 6 tahun saat ini. Jadi saya bergabung di Global Intergold mulai 2015 bulan 6 sampai 2016 bulan 6 kemarin saya genap 1 tahun menjadi klien di sini. Dan saat ini saya sudah menjadi leader dan mendapatkan level leadership tingkat 5. Dan banyak sekali hal yang saya dapatkan dari perusahaan Global Intergold. Selain saat saya bekerja di bank, saya selalu menghabiskan waktu saya 365 hari. Kerja di Korea itu tidak seperti di Indonesia, tidak ada kata libur. Setiap hari saya bekerja, Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu dan Minggu pun saya selalu bekerja. 98% waktu saya tersita untuk perusahaan, karena saya memiliki tanggung jawab di situ. Saya merasa kalau saya tidak bekerja secara maksimal, saya tidak akan bisa mendapatkan gaji dan tidak bisa bertahan hidup di Korea. Itu yang saya alami selama 5 tahun. Dan 2% waktu saya berikan untuk keluarga. Dan itu sangat sempit sekali, sangat
sedih sekali. Ya, saya punya banyak uang tapi saya tidak bisa menikmatinya. Dan saat ini saya memiliki banyak uang karena apa? Saya saat ini sudah berhenti dari perusahaan saya, sudah hampir sekitar 5 bulan yang lalu. Saya resign dari perusahaan saya dan saya menikmati bisnis ini dengan bahagia dan saya ingin mengenalkan bisnis ini kepada teman-teman terdekat saya, kepada saudara saya, dan kepada keluarga saya tentunya. Karena seperti yang tadi dibilang, banyak sekali keluarga yang selalu meminta dan meminjam uang. Kalau saya hanya memberi, artinya saya membodohi mereka. Tetapi kalau saya mengajarkan bagaimana cara mencarinya, itu adalah jalan yang terbaik menurut saya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Michelle Ford. Tidak banyak libur di Korea Selatan ternyata. Di Indonesia baru nambah 1 kemarin tanggal 1 Juni, Hari Lahir Pancasila. Kayaknya serem banget di sini kalau yang ngomongin soal libur gitu ya. Dan kali ini ditawarkan sebuah pekerjaan yang gimana kita bisa merasa liburan, which is tidak menyita waktu kita banyak. Sekali lagi ini ada kesaksian yang tadi menarik banget sempat saya ngobrol-ngobrol sama beliau di belakang sebelum acara ini dimulai. Mari kita sambut salah satu leader kita yang berasal dari Malaysia yang sudah bergabung untuk sekian tahun dan dulu mulai bisnis awalnya umur 18 tahun. Please welcome Mr. Hassan Zainuddin. Apa kabar kalian? Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai saya Hassan Zainuddin. Ya, daripada awal muka saya, namanya ibunya Cina, papi gua daripada Jawa Solo. Sebelum GIG, gua seorang pengusaha financial. Kelapa sawit. Kelapa sawit, ya, kelapa sawit, pengusaha hartanah, dan juga pengusaha jual beli kontrak-kontrak emas dan silver, ya. Udah hampir 15 tahun, dengan 15 tahun pengusaha begini. Langsung tahun 2008 ya, kan kita ada gawat ekonomi sedunia. Ramai kawan-kawan saya yang sudah berumah tangga bersama adik saya udah habis kuliah, finish studies, ya, graduate, udah graduan, nggak bisa dapat pekerjaan, ya, amat sedih sekali ya, nggak ada uang, minta saya kalau bisa ada kerjaan nggak. Tetapi gue nggak bisa beri duit begitu aja kan, beri uang. Tidak. Biasa kalau minta datang ke kita minta sesuatu, saudara masa kasih bantu. Ya, kalau kita beri uang aja nggak bisa kasih selesai masalahnya kan. Bulan depan bisa datang lagi. Minta yang lebih besar lagi. Iya, minta lagi besar lagi. So, sembahyang hajat, benar, gue sembahyang hajat, minta Allah, gimana bisa tolong teman-teman gue, gimana bisa tolong keluarga family gue, ya, udah, gue memang sangat terharu dan saya very grateful, bersyukur ya, saya sangat bersyukur karena sebelum ini gue ada banyak mentor, ada banyak cikgu ya, guru-guru ya, guru-guru yang ajar saya gimana mendapat penghasilan sendiri daripada investasi, bisnis sejak saya berusia 18 tahun. Walaupun gaya ekonomi pada tahun 2008, pada tahun 2009, 10 dan 11 saya bisa bersama dengan guru-guru saya bisa mendapat keuntungan lebih 500%. Ya, so gimana gua mau ajar teman-teman gua seperti saya? Mereka ada modal nggak? Modalnya macam Bapak Ustaz kata pertama kali, kalau ada fokus masa konferensi tadi, 500 euro bukan investasi ya, oke, cuma purchase. Kalau investasi macam seperti gue, investasi paling minimal juga 50.000 US dollar. Ya, ada nggak? Nggak ada. Di mana mau investasi? Ya. So, kalau nggak ada modal untuk investasi, harus berusaha
bisnes untuk mengadakan modal supaya bisa investasi. Benar nggak? Betul. Ya, benar. Oke. So, wah, sembahyang aja, minta Allah bagaimana bisa tolong mereka orang kan. Satu bulan nanti satu daripada guru saya yang udah jutawan, ya, ajak saya datang lihat presentasi bisnes global Intergold. Lain kata, the rest is history. Ya, dan selanjutnya adalah sejarah. Menjadi sejarah. Iya. Oke, so sudah genap 2 tahun saya berusaha dalam Global Intergold. Antara pengalaman dan pendapatan yang saya telah perolehi, banyak teman-teman internasional, seperti Bapak Vitali, Osta, mana Isa. Iya, sebelum ini enggak pernah jumpa Isa juga ya. Mispa, ya, mana? Buat bisa travel pergi conference di Rome, ya, jumpa ramai teman-teman di seluruh dunia. Kita pergi ke Zurich, melihat sendiri dengan mata gua office HQ Global Intergold. Itu yang paling penting. Ambil banyak-banyak foto-foto, tunjuk balik teman-teman gua di Malaysia ya, yang kata wah bisnes ini scam, bisnes ini nggak benar. Sekarang teman-teman semua diam. Antara teman yang baik bisa oke bagus, mau uang nggak, mau emas nggak, datang sini dengar. So bisa lagi sangat sukses. Juga di antara itu saya memperolehi platform untuk mendidik kawan-kawan teman-teman saya gimana boleh perolehi uang sendiri. Ya, itu yang saya hajatkan kan, dan juga mendapat begitu. Oleh kerana itu saya juga mendapat banyak respect dan banyak kecintaan, love and respect. Itu yang penting. So saran saya sebelum saya turun dari pentas, sila ambil bisnes ini dengan serius. Kalau bisa lihat banyak tokoh-tokoh Global Intergold sebelum mulai bisnes ini kita usahawan. Oleh kerana kita usahawan, kita mengambil bisnes ini secara serius. Gimana kita mengambil bisnes ini secara serius? Nombor 1, kita baca terms and condition. Itu paling awal ya. Itu yang paling awal. Banyak di antara kamu, bukan saja di Indonesia, tapi juga di Malaysia, ayo, enggak baca terms and condition, langsung datang jumpa saja. Oh, nangis, minta problem ini, serius, kena baca terms and condition. Nomor 2, baca tentang undang-undang negara berkaitan dengan emas, industri emas, dan juga bisnes ini. Dan belajar tentang undang-undang Eropah. Kalau orang tanya kita, ini bisnes benar ke enggak? Ya? Ini bisnes sudah register di UK under the purview of the European Union, protecting consumer rights. Faham nggak? Bisnes kami memang regulated, ya. So kalau udah ambil bisnes ini secara serius, udah baca undang-undang, udah baca buku-buku. Kalau nggak bisa paham, cari leader-leader di sini, tanya beliau orang, study dulu 1-2 minggu bisnes ini. Treat it seriously. Atau masa kita pergi jumpa kawan-kawan, teman-teman buat presentasi, baru teman-teman kita bisa lihat kita yang ini memang benar-benar profesional dan serius. Mudah-mudahan boleh mendapat results rezeki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk Mas Zainuddin dari Malaysia.